Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Irfariza Ritonga, NPM 2208260163. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan dan juga menjelaskan tentang skizofrenia dan juga skizoafektif di blok psikiatri. Jadi, apa itu skizofrenia? Skizofrenia itu adalah gangguan definisi eh, psikotik kronis dan juga berat ditandai dengan gangguan pada pikiran, persepsi, emosi, perilaku, dan fungsi sosial, di mana memiliki ciri khas, yaitu adanya penurunan fungsi sosial, kemudian juga ada halusinasi, delusi, dan juga bicara tidak teratur, di mana waktunya itu minimal 6 bulan, dengan juga minimal 1 bulan fase gejala aktif. Kemudian untuk etiologinya itu bersifat multifaktorial, banyak faktor. Yang pertama, dari genetik riwayat keluarga meningkatkan resiko, di mana resikonya ini akan meningkatkan 40-50%. Kemudian untuk yang kedua, dari neurobiologis, adanya ketidakseimbangan dopamin, hipotesis dopamin, peran neurotransmitter lain seperti glutamat, serotonin, dan juga GABA. Kemudian yang ketiga, dari struktural otak, ada ventrikel otak melebar, penurunan volume korteks dan juga prefrontal dan juga temporal. Dan juga faktor lainnya bisa dari lingkungan, adanya stres perinatal dan juga lain-lainnya. Kemudian untuk faktor resikonya itu ada 3 jenis. Yang pertama dari riwayat keluarga dengan skizofrenia ataupun gangguan psikotik lainnya dengan usia muda, biasanya 15 hingga 30 tahun. Kemudian jenis kelamin perinya itu lebih ditanyakan onset lebih dini dan juga prognosisnya lebih buruk dibandingkan wanita. Untuk yang kedua dari konsumsi zat psikoaktif, apa terutama pada ganja, LSD ataupun amfetamin. Kemudian untuk yang ketiga dari stresor psikososial berat dan juga adanya komplikasi kehamilan dan persalinan. Kemudian lanjut ke anamnesis, di mana anamnesis ini ditanya juga apakah ada riwayat keluhannya, munculnya halusinasi, kemudian delusi, kemudian ada perubahan perilaku, menarik diri dari lingkungan, dan juga ditanyakan onset dan durasi gejalanya. Apakah terhambat dari pekerjaannya, ataupun dari akademik, ataupun dari sekolahnya, dan lain-lain. Kemudian untuk riwayat penggunaan psikoaktif juga, riwayat keluarga dengan gangguan kejiwaan, dan juga riwayat penyakit medis ataupun neurologis lainnya. Ada juga ditanya nanti riwayat stres psikososial, apakah pernah mengalami stres atau tidak. Kemudian lanjut ke jenis skizofrenia. Jadi jenisnya ini ada 4. Yang pertama ada namanya paranoid. Nah, paranoid ini dia ada eh, cirinya. Yang pertama dia harus dominan delusi dan juga halusinasi. Kemudian yang kedua jenisnya itu ada hebephrenic ataupun disorganized. Itu afeknya dangkal, bicara dan bicara perilakunya akan kacau. Kemudian ada katatonik, gangguan motorik ekstrim. Kemudian yang keempat, ada dari gejala positifnya itu sudah berkurang, tapi gejala negatif itu tetap menetap, tetap ada. Kemudian untuk manifestasi klinisnya atau tanda gejalanya itu ada 3 gejala. Yang pertama dari gejala positif. Gejala positif ini dia halusinasinya ada, kemudian dia ngerasa kayak dia tuh dibicara-bicarakan, namanya halusinasi auditorik. Kemudian kayak delusi ataupun keyakinan salah, dia merasa kayak diawasi, padahal tidak ada. Kemudian ada gangguan pikiran, bicara tidak logis. Dan juga untuk gejala negatifnya ada afek datar, anhedonia, dan juga alogia. Kemudian untuk gejala kognitifnya adanya gangguan atensi, defisit memori kerja, dan kesulitan membuat keputusan ataupun logika. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya secara umum nanti ditanyakan 13 pertanyaan, kemudian di mana 13 pertanyaan itu akan menyingkirkan kondisi medis ataupun neurologis, misalnya dari tumor otak, epilepsi, status neurologis untuk mendeteksi kelainan motorik ataupun defisit kognitif. Kemudian untuk tata laksana skizofrenia, ada dua, ada farmakologi dan non farmakologi. Dan untuk yang pertama, pada lini pertama kita menggunakan antipsikotik generasi pertama, yaitu haloperidol.
ataupun bisa diberikan chlorpromazine, di mana ini obat ini akan efektif untuk gejala positif, tapi resiko EPS ataupun extrapyramidal simptomnya akan tinggi. Kemudian untuk yang generasi kedua, kita bisa berikan antipsikotiknya itu risperidon, kemudian olanzapin, kemudian ada obat ini. Kedua obat tersebut efektif untuk gejala positif dengan dan negatif. Resiko EPS-nya akan lebih rendah, tapi resiko metaboliknya lebih tinggi. Kemudian tata cara penggunaan obatnya itu dosis awalnya itu rendah, kemudian ditingkatkan perlahan-lahan, kemudian dievaluasi respon dalam 4 hingga 6 minggu. Tetapi terapinya ini jangka panjang. Kemudian untuk non farmakologi itu ada psikoterapi suportif untuk dukungan emosional, terapi kognitif perilaku CBT juga bisa dari CBT untuk membantu menangani delusi atau halusinasi, dan juga nanti bisa diberikan pelayanan rehabilitasi psikososial. Kemudian untuk selanjutnya kita bahas tentang skizoafektif. Jadi apakah itu skizoafektif? Skizoafektif itu adalah gangguan psikotik yang ditandai dengan episode mood, di mana ada manik ataupun depresi mayor yang terjadi bersamaan dengan gejala skizofrenia, disertai dengan periode minimalnya 2 minggu. 2 minggu di mana terdapat gejala psikotik seperti delusi atau halusinasi tanpa ada gangguan mood. Nah, itu untuk etiologinya juga bersifat multifaktorial, ada faktor biologis, kemudian dari genetik, kemudian dari riwayat skizofrenia, kemudian ada faktor psikososial, trauma masa kecil, dan lain-lain. Kemudian untuk jenis skizofrenia, skizoafektifnya itu berdasarkan komponen mood yang lebih dominan, biasanya itu terbagi menjadi dua. Ada dari tipe bipolar. Tipe bipolar ini dia cirinya harus jika disertai episode mani, dan bisa juga dengan depresi. Kemudian untuk yang kedua, tipe depresif jika hanya disertai episode depresi mayor, cuman ada di depresi mayor. Kemudian untuk faktor resiko pada skizoafektif, adanya riwayat keluarga dengan skizofrenia, riwayat, kemudian ada gangguan bipolar ataupun depresi berat, kemudian ada biasanya nih tadi kan skizofrenia dia jenis kelaminnya lebih pria, kalau skizoafektif dia tuh lebih dominan ke wanita. Penggunaan zat psikoaktif juga, terutama ganja dan stimulan, trauma emosional dan juga psikologis. Kemudian selanjutnya dari manifestasi klinis ataupun gejalanya terbagi di dua, dia ada gejala psikotik seperti skizofrenia, sebelumnya delusi, halusinasi juga, pikiran juga kacau, ada gejala mood, depresi mayor, ada anhedonia dan lain-lain. Kemudian di mana skizoafektif ini ada namanya kriteria diagnosis DSM-5, dan episode mood mayornya ataupun manik dan atau depresi terjadi bersamaan dengan gejala skizofrenia. Minimal dia jadi 2 minggu. Terdapat gejala psikotik tanpa gangguan mood. Selanjutnya dari anamnesis itu biasanya ditanyakan kapan muncul gejala psikotik dan juga mood. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, apakah ada periode gejala psikotik tanpa gejala mood? Yang ketiga bisa tanyakan riwayat ada penggunaan zat enggak? Kemudian ada riwayat keluarga dengan gangguan psikiatri, fungsi sosial, pekerjaannya ada terganggu atau tidak? Ataupun ada hubungan interpersonal. Kemudian untuk pemeriksaan fisik umumnya biasanya nanti ditanyakan 13 pertanyaan tadi, kemudian nanti ditanyakan juga ini pemeriksaan neurologis untuk meningkatkan gangguan organik. Setelah itu, untuk tata laksananya terbagi menjadi dua, ada tata laksana farmakologi dan non-farmakologi. Untuk tata laksana farmakologi bisa diberikan antipsikotik atipikal SGA, terapi utama, irisperidon, olanzapin, ataupun quetiapine. Kemudian dibantu dengan mood stabilizer, terutama pada tipe bipolar, valproat, eh, asam valproat juga bisa diberikan, litium butuh pemantauan kadar darah, dan juga carbamazepine jika tidak respon terhadap lainnya. Kemudian yang kedua, antidepresan, SRI, sertralin, dan fluoxetine
fluoxetine itu untuk obat SRI dengan kombinasi dengan antipsikotik ataupun mood stabilizer. Untuk eh, non farmakologinya bisa diberikan psikoterapi, CBT, dan juga terapi bicara atau perilaku. Dan juga bisa melakukan pelayanan rehabilitasi psikososial, edukasi, dan dukungan keluarga. Berikut referensi yang saya presentasikan dan jelaskan eh, pada blog psikiatri tentang skizofrenia dan skizoafektif. Cukup sekian presentasi dari saya tentang blog psikiatri ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Eh, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.